Hasan bisa cerita orang? Tidak ada. Jangan cerita jeleknya orang. Dia jelek urusannya dengan Allah. Jangan kau tambah-tambah. Rajin betul pengajian. Tapi suaminya selingkuh. Memangnya dia senang kalau suaminya selingkuh? Iya. Kita kan suka tambah, suka ikut campur. Biar bukan urusan kita, campur aja dari kerjanya. Hati-hati bu yang suka ikut campur, nanti takdirmu seperti toge. Tahu toge? Coba lihat itu toge. Pecel ada. Gado-gado. Tempe. Soto Banjar. Maka dia selalu ikut campur, Allah takdirkan semuanya bengkok. Yang kedua, tanda orang Islam, ingat baik-baik bu, surah Al-Fat ayat 29. Pertama, tegas kepada orang kafir. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Orang Islam itu bersaudara. Dia tidak lihat rambutnya keriting atau putih atau pirang. Selama dia la ilaha illallah, itu saudaramu. Meskipun rasnya berbeda, itu saudaramu. Meskipun negaranya berbeda, itu saudaramu. Kalian dipersaudarakan bukan karena ras, bukan karena darah, tapi akidah. Bahkan Nabi katakan umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita pak. Ibu-ibu coba lihat badan. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Ya toh? Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerja sama. Iya, begitu mestinya kita di sini. Begitu mestinya kita di sini. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Satu yang ada masalah, kita bantu sama-sama. Itulah orang Islam. Ada orang baru masuk Islam pak, meskipun dia kaya, dia boleh dan berhak mendapat zakat. 8 golongan orang berhak mendapat zakat. Satu diantaranya mu'allaf, orang baru masuk Islam, meskipun dia kaya raya, boleh dikasih zakat. Tujuannya apa? Loh, kamu ditinggal oleh keluargamu karena kau beda agama dengan mereka. Sekarang kau saudara saya, ini loh penghargaan. Jangan cemas, kami saudaramu yang baru. Itu makna pemberian zakat. Maka kita bersaudara. Umat Islam itu seperti badan ini. Satu sakit yang lain ikut merasakan. Coba lihat si Kamal pergi menyatakan cinta. Jalan-jalan dia. Tiba-tiba tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh. Seluruh tubuh bereaksi. Mulut dulu tuh yang bereaksi. Reaksi berikutnya mata mencari. Reaksi berikutnya mulut meniup. Reaksi berikutnya tangan mengusap. Waduh. Iya toh, padahal kaki yang bermasalah. Nggak ada orang tahan tuh kakinya. Jalan kau, siapa suruh kopi jalan kau. Itulah Muslim. Itulah Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ini pegang erat-erat sebagai perantau, sebagai orang yang tinggalkan dan kita tinggal di negara ini, kita bersaudara. Saudara kita satu saudara seagama, yang kedua meskipun kita beda agama, kita saudara sebangsa, Persatuan Indonesia, sila ketiga. Kita bersaudara. Cuma kadangkala yang membuat kita berpecah belah satu, gosip. Gibah. Duduk begini tuh masih gosip-gosip tuh. Dia terlambat datang temannya dilihat dari kepala. Dia enggak gosip tapi mukanya sinis. Sudah sinis, dia itu apa? Kenapa? Jilbabnya ndak seragam.
Iya, kayak umbul-umbul. Nah, dia dengar orang, dia dengar yang kau gosipi, besok dia tidak datang lagi, putus persaudaraan. Iya, ibu-ibu memang itu penyakitnya tukang gosip. Saya aja ada yang gosip saya. Jadi itu juga bajunya yang di YouTube. Bu, ada biasa yang berapologi. Itu kan benar. Yang saya sampaikan betul begitu sifatnya. Justru betulnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Tidak ada alasan bisa cerita orang. Tidak ada. Jangan cerita jeleknya orang. Dia jelek urusannya dengan Allah. Jangan kau tambah-tambah. Rajin betul pengajian. Tapi suaminya selingkuh. Memangnya dia senang kalau suaminya selingkuh? Iya. Kita kan suka tambah, suka ikut campur. Biar bukan urusan kita, campur aja dari kerjanya. Hati-hati bu yang suka ikut campur, nanti takdirmu seperti toge. Tahu toge? Coba lihat itu toge. Pecel ada. Gado-gado. Tempe. Soto Banjar. Maka dia selalu ikut campur, Allah takdirkan semuanya bengkok. Itulah makna dari ayat ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia. Jadi penjelis taklim yang baik, orang datang dia baru belajar kasihan agama, dia datang mau cerita aib, maka ibu yang baik dia katakan na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Itu yang bagus. Jangan malah dicambah. Oh iya. Padahal nggak tahu urusan tuh. Jangan ketawa, saya serius ini. Ya, Bu. 2. Yang memutuskan persaudaraan. Apa itu? Sombong. Apakah sombong pakaian mahal? Belum tentu, itu rezekimu. Apakah mau sombong pakaian barang-barang mewah? Belum tentu. Bapak punya rezeki pakai baju krokodil, cap buaya. Katanya kalau asli buayanya menghadap ke dalam, kepalanya keluar. Kalau palsu buayanya menghadap ke dalam. Buaya darat. Ya. Bapak pakai palsu, bapak pakai misalnya Hugo Boss. Boleh, itu rezekimu. Ibu pakai berlian emas, boleh, rezekimu. Kalau perlu tulis di sini emas. Boleh. Lalu kapan dia sombong? Sombong itu kata Nabi 2 karakternya. 1, nganggap remeh orang lain. Jadi kalau ibu pakai emas berlian, boleh. Kapan sombong? Kalau ibu bilang palsu. Baru sombong itu. Bapak pakai baju, apalah itu yang mahal-mahal. Boleh. Kapan bapak sombong? Kau tahu dah saat ini baju saya terbatas ini. Kau tidak bisa beli yang begini. Sombong. Kau meremehkan orang. Ibu mau pakai yang asli silakan, tapi jangan hina orang yang palsu. Boleh, ya. Yang kedua, karakter sombong itu adalah menolak kebenaran. Tadi adik kita yang ceramah, tahu apa itu? Baru 14 tahun. Iya betul 14 tahun, tapi otaknya Pentium 4. Ibu 50 tahun, otaknya Pentium 1. Lambat loading, Jelas sih Bu. Apa itu sombong? Remeh orang lain, menolak kebenaran. Dengar ceramah, dia tolak. Itu sombong itu. Abu Jahal, Abu Lahab, itu dia tahu Muhammad itu benar. Muhammad itu orang jujur. Maka diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Lalu kenapa dia menolak Muhammad? Karena dia bilang, Bani Hashim. Ibaratnya suku dia lebih rendah, saya lebih tinggi.
Saya pamannya, kok kemanakan saya kok jadikan nabi? Kenapa bukan saya pamannya? Itu sombong. Bapak remehkan orang, dia tidak lawan. Tapi lambat laun dia tinggalkan bapak. Putus persaudaraan. Apa yang membuat kamu sombong? Coba gue bilang, apa? Kata Nabi, 4 penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya pangkat jabatan. Mau sombong? Nah, pensiun pak. Apa kau mau sombong dengan jabatan? Gubernur 5 tahun. Masih terpilih 10 tahun. Mau tidak mau, pasti kau keluar. Tuh Joko Widodo. 10 tahun, wabillahi taufiqul hidayah. Masih mau pakai mobil Indonesia 1 lewat, dibilang, oh sudah gila ini bapak ini. Apa kamu sombong? Presiden aja nggak boleh sombong, apalagi ketua masjid. Apa yang mau disombongkan? Ya. Ayo. 2 kata Nabi, penyebab datangnya sombong, bertambahnya ilmu. Banyak gelar. Sayang itu, dia kurang gelarku itu. Kalau lengkapnya itu Dr. Das Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Alhamdulillah baru-baru disetujui oleh universitas untuk kepangkatan saya profesor. Doakan mudah-mudahan awal tahun sudah jadi guru besar. Oh, jarang-jarang orang pak seperti saya. 2 doktornya bu, 2 doktorku bu, 2 sarjanaku. Lalu kamu sombong dah saat, oh jangan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang kamu sombongkan dengan ilmumu? Allah cabut ilmumu, dikasih pikun. Apa? Ada cerita ini pak, wallahu alam benar atau tidak? Banyak sekali gelarnya pak. Bertumpuk-tumpuk. Begitu jelang pensiun, dikomplain sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi kampus ngajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu tidak pernah lagi kau cium saya. Dalam hatinya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata yang dicium pembantunya. Jangan juga modus. Pak Farhat mentah-mentah sudah dengar ini, pura-pura pikun. Ayo, apa yang mau kau sombongkan? Bu. Apa karena saya hebat? Enggak. Saya bisa sampai di sini bukan karena saya hebat, karena ada penonton saya. Itu viewer saya di YouTube sekarang, Bu, sudah hampir 600 juta. Berarti tidak boleh kau sombong dah saat kamu bisa ceramah karena ada yang dengar. Coba kalau saya ceramah di sini 2 jam berapi-api, tidak ada yang dengar. Bapak lewat, sudah lama sakit itu Pak. Iya toh, apa yang mau disombongkan? Ada ustadz sombong? Ada. Mana ciri-ciri ustadz yang sombong? Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ada ustadz itu baru 2 bulan belajar agama, dikafir-kafirkan kita. Tidak sunnah. Kau bilang kau saja sudah sunnah aja, kau sudah salah paham. Dasar dari sunnah saja kau sudah salah. Yang namanya sunnah bukan kewajiban. Kau tuduh saya tidak sunnah. Siapa bilang? Sunnah yang lain kan saya laksanakan. Dia komplain kan, ada itu di Facebook Bapak baca, saya dituduh Ustadz tidak sunnah. Di Facebook, Ustadz sunnah. Saya cari nama saya, tidak ada. Samping kanannya, Ustadz tidak sunnah. Nomor 13. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya, kau tidak pelihara jenggot. Saya bilang, kalau tidak mau tumbuh. Mau diapa? Ayo, ada ustadz tidak mau menerima perbedaan pendapat.
Nah, ini perlu saya pahamkan. Kenapa terjadi perbedaan pendapat di ulama fikih? Karena beda sudut pandang. Yang ada sama kita ini para ulama, yang ada sampai ke kita, hadis itu dalam bentuk tulisan. Bukan dalam bentuk gambar. Bukan dalam bentuk audiovisual. Kalau gambar dan audiovisual, pasti seragam kita. Cuma kan ini tidak ada definisi konkretnya. Misalnya takbir sejajar dengan bahu. Kan sudah beda-beda. Kan tidak ada gambarnya. Contoh paling ringan, saya selalu bilang. Bapak kalau Nabi bilang saya tidak makan, saya tidak makan. Apa Bapak, Ibu pahami? Nah, puasa. Apa lagi? Lapar. Apa lagi? Diet. Apa lagi? Apa lagi? Itu baru satu kata itu. Saya tidak lapar. Sudah berapa paham? Begitulah sebabnya terjadi perbedaan pendapat. Ya Bu. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat, lalu dia tidak mau menerima pendapat orang lain, itu karakter ustadz yang sombong. Hanya mau menang sendiri. Ya. 3. Penyebab datangnya sombong. Apa itu? Bertambahnya harta. Tadinya miskin. Tiba-tiba dapat pembebasan lahan. Langsung kaya. Mulai sombong. Jangan sombong dengan kekayaanmu. Allah marah, gempa, longsor, tsunami, habis kekayaanmu. Oke lah masih ada kekayaanmu, tapi Allah marah, dia titip satu penyakit di badanmu, duitmu miliaran tapi tidak ada bisa kau makan. Duitnya 7 miliar Pak. Begitu ke dokter, Pak, menurut hasil laboratorium, ini Bapak dilarang makan nasi. Duitnya 7 miliar dilarang makan nasi. Oh iya Kak Dok. Terus ini juga kalau lihat datanya Pak, Bapak tidak boleh makan daging. Apalagi ikan, udang, telur, tidak boleh semua Pak. Anu juga Pak, tidak boleh juga makan garam. Tidak boleh makan gula Pak ya. Jangan makan yang berminyak-minyak. Jadi apa yang bisa saya makan Dok? Ya menurut hasil lab Bapak hanya boleh makan ubi rebus. Duitnya 7 miliar tapi cuma bisa makan ubi rebus. Sudah cukup belum? Belum cukup itu sampai di situ. Apa kata dokter? Pak ini Bapak selama aktif kerja kan tidak pernah kena matahari. Di rumah AC, di mobil AC, di kantor ber-AC. Jadi mulai besok Pak, kalau bisa pagi-pagi Bapak jalan berjemur ya. Jangan pakai baju supaya kena matahari bajunya Pak ya. Pakai juga celana pendek supaya kena matahari ini ya. Jangan pakai peci. Ya kalau bisa Bapak jangan pakai sendal. Jam 9 sampai jam 10 dia kelilinglah di kawasannya. Nggak pakai sendal, nggak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Allah. Tadi Pak Joko ngajak saya, dia bilang Ustadz, barangkali Ustadz mau pergi lihat kawasan yang banyak gembel. Saya bilang ngapain saya pilih gembel? Di Indonesia banyak gembel Pak. Bawa saya di tempat yang banyak barang-barang cantik. Malu halus. Kita ini orang Islam Pak, kalau lagi jalan dengan tidak sengaja melihat barang bagus, Bapak tidak sengaja, maka caranya ucapkan Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Itu rezeki namanya. Batasnya kedipan mata. Kalau sudah berkedip, misalnya kan, sudah berkedip, astagfirullah, palingkan pandangan. Itu tadi sebelum berkedip, rezeki. Berkedip Bapak, lihat, sudah haram. Jangan begini, astagfirullah, astagfirullah. Tambah banyak dosanya. Ya, tak boleh ya. Karena Ibu. Mumpun saya ingat, persoalan handphone. Persoalan handphone ketika berjamaah. Misal lagi sholat, Allahu Akbar. Di rakaat kedua, kantong bunyi handphone. Mengganggu. Boleh Bapak buka. Ambil,
Matikan. Boleh. Boleh. Yang tidak boleh kalau ibu terima. Ya, halo. Sebentar kau telepon, saya lagi sholat. Batal ini kalau batal. Ini sudah batal ini. Kalau cuma dimatikan, kamu juga yang di samping, tidak usah kau marah. Baru bunyi handphone kau sudah tergoda. Lama betul imanmu. Biasalah itu ya. Jelas Bu ya. Sombong penyebab putusnya persaudaraan. Apalagi dengki. Dengki. Apa itu dengki? Definisinya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ini kelemahan kita orang Indonesia. Kalau ada kawan kita dapat promosi, bagaimana caranya kita habisi? Ya, kalau ada kawan kita naik rezekinya, kita cerita fitnah kiri kanan. Mestinya kalau kita lihat kawan kita, kenalan kita ataupun tidak dikenal, ada rezeki yang menimpa dirinya, ya Allah, berikan pula rezeki seperti yang dia, supaya saya bisa menolong agamamu. Jangan malah dengki. Oh, sudah habis waktu Pak ya? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Oke. Jam 10. Bisa sampai jam 10? Betul? Saya yang tidak bisa. Oke, satu tadi tegas kepada orang kafir, dua kasih sayang kepada sesama mereka. Ini penting. Nabi pernah tanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Tidak bayar bayar zakat. Loh, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wahati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Bertanya sahabat, kok bisa bangkrut? Dia kan puasa, dia haji, dia sholat, dia zakat. Kok bisa? Betul, hablum minallahnya, ibadah hadanya baik, tapi hablum minasnya rusak. Ketika dia setor pahalanya, ya Allah ini sholatku 20 tahun. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah difitnah itu. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambut. Nah, karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan komplek. Gara-gara fitnahnya dia nih, saya sakit hati. Allah berfirman, kalau begitu ambil sholatnya 20 tahun. Habis sudah sholatnya itu 20 tahun, dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku 20 tahun. Datang lagi. Saya pernah sama-sama kerja di Amerika tuh. Dia fitnah saya di kampung. Katanya kerja saya di sini menghalalkan segala cara. Gara-gara fitnahnya satu kampung benci saya. Saya pulang kampung orang semua sinis sama saya. Gara-gara fitnahnya tuh dia. Saya minta keadilan. Allah katakan ambil puasanya 20 tahun. Sudah habis sholat, habis puasa. Setor lagi zakatnya. Ya Allah ini zakatku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya pernah juga itu kurang ajar dia sama saya. Dia fitnah istri saya selingkuh. Saya termakan fitnahnya, akhirnya saya cerai. Belakangan saya tahu ternyata dia yang mau sama saya. Saya minta kepadamu ya Allah. Allah katakan ya sudah ambil zakatnya. Habis sudah amalnya tuh, habis semua habis. Masih ada orang yang datang. Saya juga pernah. Dia serobot tanahku. Saya sama-sama merantau. Saya beli tanah, dia serobot tanah saya. Saya mau lapor polisi, temannya polisi. Saya minta keadilan. Dia kata yang tadi banyak amalnya. Ya Allah bagaimana lagi? Puasaku habis, sholatku habis, sedekahku habis, zakatku habis. Mana lagi? Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kusakiti. Itulah pentingnya ini silaturahmi. Biar bapak-bapak hitam jidat, puasa Senin Kamis, tadarus setiap hari, itikaf di masjid. Tapi dalam satu komplek tidak ada yang senang bapak. Bapak bukan orang spesial. Karena Nabi katakan, hairun nas anfa'uhum
Linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Itulah yang jadi saya memotivasi saya kalau dakwah buat orang senyum dan tertawa. Kalau saya tidak bisa nasihati, paling tidak dia bisa lupa masalahnya. Dengan ketawa-ketawa. Iya kan Bu? Iya Bu? Alhamdulillah. Ya.